Oke. Nah, yang muncul di tempat Anda yang satu layar atau yang dua layar? Ini harus ditanya terus. Dua, Pak. Dua. Nah, kan. Aduh, iya, nggak apa-apa ya. Swap. Nah, sekarang satu ya? Iya, Pak. Udah. Sip. Oke, aman ya. Satu. Oke, sip. Kita akan cerita sedikit tentang blockchain yang ramai dibicarakan. Sebetulnya poinnya kita akan cerita tentang hash function ya, tapi saya akan skip dulu ke blockchain ini yang mana di belakangnya adalah hash function. Jadi nanti teorinya hash function, ini kita cerita tentang blockchain-nya. Nanti mudah-mudahan kapan-kapan saya bisa ngajarin Anda blockchain, karena saya punya banyak proyek blockchain yang nggak bisa dikerjain karena nggak ada programmernya gitu ya. Baik, saya akan ini next dulu ya. Nah, ini udah bolak-balik. Saya senang dengan slide ini untuk menunjukkan bahwa ada banyak teknologi yang masih bisa kita explore ya. Jadi enaknya di dunia kita ya, bidang ilmu kita itu banyak hal yang baru. Jadi nggak ada sesuatu yang apa ya membosankan. Nggak ada lagi yang wah udah kayak gitu-gitu aja gitu. Ada baru semua ya. Ada AI, ada IoT, ada mobil sosial internet ya, ada macam-macam ini banyak banget ini. Nah ini blockchain yang keempat. Meskipun ini urutannya bukan urutan kepentingannya atau apa, ini hanya sebagai urutan aja ya. Nah blockchain itu kita bicara bahasa blockchainnya ini dan dikaitkan mungkin nomor 8 ya, immersive media. Orang-orang bicara tentang metaverse, NFT dan seterusnya ya. Kita lihat di situ kenapa. Jadi ini banyak nih big data, automation, robots. Ya, 8 tadi immersive media, mobile technologies, cloud computing, 3D printing, banyak lah ya. Ini nanti Anda bisa ngoprek sendiri. Artinya masa depan Anda cerah ya. Gitu ya. Baik. Nah, di sisi lain pernahkah Anda mendengar Bitcoin? Oh, pasti udah pernah gitu ya. Udah pernah. Nanti oh iya saya ingatkan saya untuk share makalah-makalah ya. Dan makalah-makalah kemarin yang New Direction in Cryptography belum saya share. Terus ini nanti juga makalahnya ini akan saya share. Pasti udah pernah dong dengan Bitcoin, udah dengar kripto kalau yang banyak ya, cryptocurrency, NFT ya. Kalau Bitcoin tuh yang ininya tuh apa namanya fluktuasinya terlalu tinggi ya. Ini misalnya Juni itu sampai 526 juta per satu Bitcoin. Sebelumnya malah 839 ya. Jadi bila 300 juta dalam berapa bulan ya beda 300 juta ya. Jadi ini menunjukkan betapa volatile-nya. Saya tahu ada beberapa mahasiswa saya yang main ini, saya enggak ya. Nanti saya jelaskan kenapa saya tidak terlalu tertarik ini meskipun tahun ini saya akan banyak mengeksplor tentang blockchain-nya ya. Ya jadi Bitcoin ini kayak gitu luar biasa ya. Kalau didolarkan ini ya. Perlu dipahami dulu bahwa blockchain itu bukan Bitcoin. Blockchain adalah teknologinya, Bitcoin adalah salah satu contoh aplikasi yang menggunakan Bitcoin adalah salah satu contoh aplikasi yang menggunakan blockchain. Ada banyak lagi, kemungkinannya bukan hanya Bitcoin cryptocurrency, ada banyak lagi. Salah satunya demikian. Tetapi kita harus berterima kasih kepada Bitcoin karena Bitcoin inilah yang mempopulerkan blockchain. Gara-gara Bitcoin ini orang jadi paham yang namanya blockchain. Nah ini semua gara-gara satu orang ini yang namanya Satoshi Nakamoto. Jadi Satoshi Nakamoto ini founder dari Bitcoin. Sampai sekarang ini namanya Satoshi Nakamoto ini adalah pseudonym. Dalam artian pseudonym itu berarti nama samaran ya. Nama orang aslinya sampai sekarang kita tidak tahu. Jadi yang namanya Satoshi Nakamoto itu nggak tahu. Ya, dibahas di banyak hal ya. Sampai ada bukunya juga membahas siapa sih Satoshi Nakamoto ini. Buku yang itu saya belum selesai. Apa judulnya? Letters of Satoshi atau apa gitu ya. Jadi kita mencoba lihat ini orang Amerika nih, cara bahasa Inggrisnya gini, bukan orang Inggris, bukan, dia bukan native speaker dan seterusnya ya gitu. Ada waktu itu juga orang Jepang namanya Satoshi Nakamoto, dibilang kamu Satoshi Nakamoto, iya, iya, founder Bitcoin ya, bukan. Gitu ya. Jadi orang-orang sekarang agak sedikit masih sedikit khawatir tentang ini karena khawatir kenapa ya kok dia nggak mau ke depan ya mengklaim ininya ya temuannya ini bukan temuannya inventionnya ini ya invention dan innovation ini ya kok dia nggak mau klaim ya padahal dia bisa kaya raya. Jadi orang takut oh jangan-jangan ini nanti kalau konspirasi teorinya wah nanti jangan-jangan nanti setelah jalan segala macam ternyata ada flaw yang dimanfaatkan oleh si Satoshi ini atau negara atau apalah ya. Tapi sampai sekarang kita belum tahu. Kemudian nah yang utamanya ini adalah oh aduh ini harus minum kopi dulu.
Blockchain itu secara teknologi nama ininya adalah distributed ledger technology. Ya, blockchain itu DLT ya, DLT. Jadi kalau orang DLT itu apa? Nah, ini blockchain. Ada dua kata di dalam itu adalah distributed dan ledger ya. Distributed dan ledger. Kalau gitu apa itu ledger, apa itu distributed? Kita bilang satu-satu ya. Apa yang disebut ledger? Ledger itu sebetulnya catatan ya. Kalau dulu catatannya itu untuk accounting ya. Jadi ini accounting ledger gitu ya. Jadi accountingnya ini untuk ini apa? Membahas debit, kredit gitu ya. Kalau orang mau utang ya, simpan duit, pinjem gitu ya, dicatat di sini. Ini namanya ledger ya, ledger. Tapi ledger dalam artian yang ini ya, blockchain itu all kinds of note. Jadi apapun catatannya bisa kita anggap sebagai ledger. Ledger itu catatan. Jadi definition dari ledger itu a book or other collection of financial accounts of a particular type. Jadi sebetulnya awalnya sih itu. Tapi sekarang bisa didefinisikan any kinds of notes. Jadi apapun catatan lah, apapun catatan. Jadi ledger gitu ya, apapun catatan. Bisa daftar kehadiran mahasiswa, bisa. Daftar hutang, bisa. Daftar kepemilikan tanah, bisa. All kinds of catatan. Dan nanti more than that, gitu ya. Nanti akan lihat lebih dari itu. Ledger sudah, nah, sekarang distributed. Nah, distributed ini dikaitkan dengan jenis bisnis proses atau kita lihat jaringan lah ya sebetulnya. Ada jenis-jenis dari jaringan ya atau networks. Itu yang pertama itu centralized. Centralized ini ada satu node yang di sentral, yang lain-lainnya hanya berkomunikasi lewat node sentral itu. Ini seperti zaman dulu itu zamannya mainframe ya. Zamannya mainframe itu seperti ini ya. Jadi ada satu mainframe, yang lain-lainnya itu terminal green terminal terhubung dengan mainframe. Tidak ada cara lain selain semuanya centralized. Bisnis proses ada yang begitu, ada bisnis proses yang centralized kayak misalnya core banking gitu ya, sebetulnya itu centralized. Semuanya ingin ke sini ya. Nanti baru yang lain-lainnya hanya mengakses si centralized ini. Teknologi begitu dulu, mainframe centralized, kemudian muncullah PC ya, sebetulnya mini, kemudian PC itu menjadi decentralized, kemudian balik lagi centralized dengan web ya, web server itu kan centralized ya. Web servernya ada di sini, kemudian di sini hanya web browser ya, web client ini centralized ya. Jadi web itu sebenarnya secara network itu centralized ya, secara desainnya gitu. Kemudian kita lihat lagi ada yang sistem yang namanya decentralized. Decentralized itu mirip seperti centralized, tetapi dia mulai didelegasikan ya, koneksi yang lokal-lokal itu ke lokal. Contohnya ini adalah bank dulu ya. Kalau bank itu ada bank kantor cabang, misalnya BRI punya kantor cabang, ada kantor cabang pusat, ada Bandung, ada segala macam gitu ya. Nah, terminal-terminal yang di kantor cabang itu terkoneksi oleh server yang diletaknya di lokal ya. Lokal di sini. Jadi tidak centralized lagi, tetapi mereka semuanya masih berkumpul ke sentral gitu ya. Ke sentral yang si cabang-cabangnya ini untuk berkomunikasi gitu ya. Jadi masih ada sentralnya juga gitu ya. Tapi ada beberapa yang sudah tidak langsung ke sentral tapi didelegasikan. Ini decentralized. Nah, kalau kita lihat mana tablet saya supaya bisa saya oret-oret ya, sebentar. Saya ambilkan tablet saya supaya saya oret-oret. Sudah ya, saya ambilkan tabletnya dulu. Oke. Ini saya mundurkan sedikit. Oke. Baik, nah ini mudah-mudahan keluarlah annotation. Oke. Annotate. Oke. Ya. Oke ya, jadi kalau kita lihat yang ini adalah centralized di tengah, yang ini mulai ada decentralized gitu ya. Tetapi kalau kita lihat di sini misalnya terminal yang ini tuh nggak ada hubungannya ke sini gitu ya. Nggak ada gitu ya. Jadi dia tetap harus lewat sini, lewat sana. Gitu ya, jadi. Nah, kalau distributed itu siapa bisa terkonek dengan siapa, misalnya ini ya bisa terkonek dengan sini ya. Kalau perlu dia bisa juga gini ya, ditambahin juga boleh. Tergantung ya. Jadi tidak ada satu central node lah kayaknya gitu ya. Kalau ini misalnya ini putus, habis lah ya. Yang ini nggak bisa connect kemana-mana. Kalau ini bisa routingnya kemana-mana gitu ya. Jadi ini yang disebut distributed, ini yang disebut centralized ya. Nah,
nanti kita kaitkan dengan proses bisnis. Tidak semua proses bisnis distributed, sehingga yang disebut blockchain itu tidak cocok untuk all kinds of transaction, all kinds of system. Dan sistem-sistem yang centralized maka dia tidak cocok untuk blockchain. Ya, not blockchainable gitu ya. Pak, saya buat aplikasi untuk blockchain gini. Enggak, itu sebenarnya enggak blockchainable. Tapi kan keren, Pak. Ya keren sih. Gitu ya. Ada banyak yang kayak gitu ya. Oke ya. Ada pertanyaan tentang ini dulu, distributed ledger tadi. Ya, distributed ledger. Bentar ya. Jadi ini distributed ledger teknologi. Kalau nggak ada pertanyaan, kasih jempol dulu saya supaya bisa saya terus Pak. Supaya saya tahu. Kalau nggak masih bingung Pak, nangis. Ya, masih gampang ya. Oke, sip. Nah, baik kita lanjutkan lagi. Kalau yang disebut distributed ledger ini tambahannya aja ya, yang kita udah lihat distributed ledger. Nah, kalau distributed ledger node-nya ini bisa anonim ya, dan bisa juga tidak anonim ya, not anonymous. Ini tergantung dari desain kita. Jadi bahwa distributed ledger itu, wah kalau Bitcoin segala macam anonim itu tergantung dari desain. Tidak harus anonim, bisa tidak, tergantung dari aplikasi kita maunya seperti apa. Ya, tapi intinya adalah dia bukan centralized tapi distributed ya. Yang ini bedanya cuma itu. Oke, nah kalau gitu next-nya apa? Next-nya mari kita lihat. Nah, sebenarnya problem apa sih yang ingin dipecahkan oleh blockchain ini? Oke, untuk mengambil contoh, kita ambil contoh conventional banking system aja yang lebih mudah. Kita ambil contohnya, nanti dari sini sebelum kita bisa melihat contoh-contoh yang lainnya. Yang pertama adalah ini adanya centralized ledger. Ya, jadi kita sangat bergantung pada centralized ledger ini, dependensi kepada satu particular entity. Kedua, high cost dan long processing time. Ini janji yang akan dipecahkan oleh Bitcoin dan blockchain in general ya. Nanti kita lihat mana yang sudah, mana yang belum ya. Contoh nih, contoh misalnya Ani ingin kirim uang ke Budi 789. Ini udah Indonesia ya, kalau di barat tuh Alice Bob ya, ini udah benar. Ani Budi ya. Ani katakanlah ingin kirim $5.000 ke Budi. Saya ingin kirim $5.000 ke Budi. Jangan 5.000 ya, di Indonesia nggak boleh pakai dolar ya katanya. Harus pakai rupiah. Oke, sedikit banget Pak 5.000, ya nggak apa-apa lah ya 5.000 ya. Ani ingin kirim uang 5.000 ke Budi, maka satu-satunya cara sekarang yang paling lazim adalah pergi ke bank. Ani pergi ke bank. Pergi ke bank, dia jalan tek ke bank. Bang, saya ingin kirim uang ke Budi. Oke, kata si bank. Dia akan ngecek dulu sebentar. Kamu ini siapa? Oh, Ani. Oke, dilihat Ani saldonya lebih dari 5.000 nggak? Oh ya, saldonya lebih dari 5.000. Dilihat ada nggak Budi? Ada. Oh, oke, boleh. Baik Bu, boleh kirim uang ke Budi 789 gitu ya. Jadi kita sangat bergantung kepada centralized ledger sih punyanya si bank. Oke, baik Mas, itu oke, saya akan siapkan gini. Tapi Bu, biayanya 1.000. Hah, yang benar aja. Masa uang transfernya 5.000 biayanya 1.000, mahal amat katanya gitu ya. Terus kata si bank, kalau nggak suka silahkan ke bank yang lain. Jadi dia ini suka-sukanya dia ya. Emang begitulah ya yang disebut conventional bank atau financial system. Jadi ini menjadi masalah ya. Jadi ini tergantung dia high cost. Udah saking berkeluh, yang lain juga sama sih sebetulnya. Akhirnya Ani bilang, oh ya sudahlah, sambil berkeluh. Ke saya ngomel-ngomel, ngedumel, dia bilang, oke, silahkanlah. Oke lah, saya akan transfer 5.000, nanti biayanya diambil dari rekening saya 1.000. Oke. Terus, ini sampainya kapan Mas? Ini kebetulan, ini hari Jumat ya, kebetulan ini. Begini Bu, ini sekarang kan kita Jumat, udah mau tutup. Kita sampainya Senin. Hah? 3 hari untuk mau gitu. Kan kita sudah pakai IT. Ya, bank kami Sabtu Minggu libur. Nah, ini kan udah pakai komputer. Iya Bu, tapi prosesnya kami libur gitu. Jadi ini long time ya. Jadi ini ya 3 hal ini suka-suka sih ini penyedia jasanya. Jadi ini kita bergantung pada entity-nya aja gitu. Adakah cara lain yang untuk melakukan gini? Ada. Nah, maka ini nanti keterangannya ini ada di sini. Nanti ini slide-nya saya kasih ke Anda ya. Jadi ini blockchain itu janjinya remove centralized ledger, make it distributed, create lower transaction fee, yang mana ini belum kejadian sampai sekarang, faster transaction instan sudah, tapi masih ya belum semuanya lah ya. Oke ya. Oke, kita mulai. Nah, bagaimana blockchain bekerja? Nah, pertama kita bicara dulu. Ini harusnya, ini yang mau saya ajarin sekarang, yaitu hash ya, hash atau bisa digest. Ya.
Jadi ini nyambung dari kriptografi kemarin, sekarang kita sambungkan ya. Hash atau message digest itu apa sih? Sebetulnya dia dikatakan adalah summary of text, summary of message, atau summary of stream of data. Jadi kalau saya punya sebuah teks, ini summary-nya apa sih gitu ya? Bukan dalam summary dalam artian maknanya apa, tapi ada nggak ya ini menandai ini tuh message-nya apa gitu. Nah, kalau dulu dalam low level itu ada yang namanya checksum ya, kayak gitulah ya. Jadi ini summary ya. Kemudian caranya gimana? Oh, kalau gitu kita menggunakan yang kita sebut one way function. Si hash ini one way function. Ya, yang akan membuat signature data. Jadi one way function adalah fungsi yang easy to compute in forward direction ya. Jadi kalau di compute itu bisa ke sana ya. Tapi kalau dibalikin lagi susah. Ya, jadi difficult or impossible to compute the inverse. Jadi ke sana gampang ya, gampang. Yang di sini susah. Nah, ini kita sebut namanya one way function. Function ya, atau trapdoor lah ke sana ya. Ya, nah itu one way function. Terus kalau bisa ini juga syaratnya adalah one bit change ya, will change the output atau the hash drastically. Pengennya begitu ya. Nah, ini kita gunakan untuk memastikan integritas. Oh, gimana caranya? Nah, saya ini aja lah ya, kasih contoh hash function yang sederhana. Ini hash function-nya, ini simple hash function, ini ya kita sebut aja, sorry, aduh malah kok jadi kayak gini. Ya. Oke, ini kita sebut BR, nah, hash gitu ya. Hash ya. Atau ini Pullman hash function sederhana. Misalnya saya ingin mengirim pesan Budi. Saya ingin memastikan bahwa pesan ini tidak tempered, tidak berubah segala macam. Gimana caranya? Nah, cara yang paling gampang kita jumlahkan aja nih semua. Misalnya kita buat A sama dengan 1 ya. B sama dengan 2, ini agak dekan ya. Kenapa nggak tahu ya. C, aduh susah ya ini. Sama dengan berapa ya? Tapi gitu ya. Tapi ada cara lagi yang lebih gampang lagi. Yang lebih gampang lagi yaitu kita pakai tabel ASCII aja ya. A itu 65, B 66 ya. Jadi kalau kita lihat B itu dalam tabel ASCII 66. Jadi ini adalah cara merepresentasikan karakter di dalam komputer. Selain ASCII ada lagi Unicode ya, tapi kita paling gampang ASCII dulu aja lah. Jadi B 66, U 85, D 68, I 73. Maka Budi kita jumlahin aja. 66 tambah 85 tambah 68 tambah 73 jadi 292. Sehingga kalau Mohon maaf, Pak. Pak Budi termute, Pak. sebentar, nah ini dia tapi nggak tahu kenapa nih kayaknya nih tablet saya atau ada yang nge-mute saya. Oke ya, balik lagi ya. Jadi kita terjemahkan ya B66, U85, D68, I73. Jadi kita jumlahkan Budi 292. Jadi Budi 292. Sehingga kalau nanti di jalan ya, misalnya ada yang ini Rudi ya. 292 gitu ya. Nah, kita tahu something is wrong karena kalau Rudi jumlahnya enggak 292 ya. Rudi jumlahnya ya sesuatu lagi yang berapa, tinggal jumlahin aja ya. Tapi Rudi ini tidak sama dengan 292, berarti something wrong. Tapi wrong-nya di mana? Mana yang salah? Enggak tahu kita. Ya, kita cuma tahu bahwa ini ada yang salah dengan ini. Message-nya ini integritasnya sudah berubah gitu ya. Ini yang sebutnya hash function seperti itu. Dan kalau kita lihat ya, 292 ini awalnya apa? Oh, jadi kan tadi ya, ini forward-nya 292, baliknya kita nggak tahu. 292 itu karakternya apa aja gitu. Wow, bisa macam-macam, Pak. Ya memang sih ya gitu. Jadi ini yang disebut hash function. Ini Pullman hash function ya. Oke-kah ini ada pertanyaan atau sudah jelas? Ini memang simpel ya namanya, simpel. Kalau oke, jempol. Kalau tidak oke, nangis. Oke ya. Oke ya. Nah, ini hash function yang simple tetapi tentu saja jelek ya. Kenapa? Karena kalau ini 292 ya. Ternyata hidup juga 292 ya.
Dan 2292 ya. Wah, ini 292 juga. Nah, ini nggak boleh. Ini yang kita sebut collision ya. Jadi kalau ada dua ini dengan ini kita sebutnya namanya collision. Tabrakan ya, collision. Jadi message yang berbeda, hash-nya kok sama, nggak boleh ini collision. Jadi ini permasalahan hash itu adalah gitu ya. Nah, tentu saja kita harus cari function yang lebih bagus daripada sekedar menjumlahkan. Dan ada function-function yang lebih dari sekedar menjumlahkan itu ya. Functionnya nanti kita lihat adalah MD5, SHA-256. Tapi ini adalah gitu ya, hash function. Jadi ada collision ya. Maaf, sorry. Ada collision. Nah, collisionnya adalah Budi dan hidup sama. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi dia must have a low probability of collision. Maka orang membuat hash function yang MD5, SHA-256 gitu. Yang mana sekarang MD5 ini dianggap sudah tidak bagus lagi karena sudah ditemukan collision. Karena MD5 itu memetakan semuanya itu ke dalam 128 bit ya, stream of data. Jadi kalau kita lihat MD5 itu bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi kalau saya punya Ani, Budi, 1500, ini kalau saya MD5 kan, masukkan ke ya MD5 itu, hasilnya itu kayak gini. Ini itu 128 bit, ini heksadesimal ya. 128 bit data. Artinya apa? Artinya ada ya kombinasi ini besar-besarnya adalah 2 pangkat 128 kan ya. Udah gede sih ya kombinasinya. Kan ini biner ya, ini bit. Jadi ada ini kombinasi ya. Tapi di dunia kan ini lebih banyak dari itu ya, file-file itu di dunia akan lebih banyak dari ini sehingga suatu saat akan terjadi collision ya. Jadi dulu bilang ini suatu saat akan terjadi collision, tapi nggak apa-apa lah itu collision masih lama. Ternyata sudah terbukti ada collision sehingga sekarang MD5 tidak digunakan lagi. Tapi nanti contoh ini kita ngambil MD5 karena MD5 yang paling sederhana. Maka orang lari sekarang ke SHA-256. Yang mana ini panjangnya 256, ya 2 kali lebih panjang lah ya. Jadi dia ada kemungkinannya 2 pangkat 256 kombinasi. Sehingga collision-nya jauh lebih kecil, tapi ada nggak? Ada tetap, tapi potensinya lebih kecil ya. Jadi ini ya, hash function adalah seperti itu ya. Oke, dimanfaatkan seperti apa? Mari kita lihat. Nah, kita bicara lagi ke blockchain. Ini kita ambil contoh blockchain ya. Misalnya tadi, Ani ingin kirim uang ke Budi 789 dengan angkanya 15.000, bukan 5.000 ya, katakanlah ya. Oke, kalau gitu kita catatkan aja. Ani 123, Budi 789, 15.000. Misalnya ini standar formatnya kita buat seperti ini ya, misalnya standar format. Oke, kita buat seperti ini. Oke. Nah, maka ini kemudian kita catatkan. Assuming kita ambil peraturan, kita catatkan setiap 10 menit. Setiap 10 menit kita catatkan transaksi-transaksi, kemudian kita rekodkan. 10 menit, 15 menit, atau setengah jam itu tergantung ya pilihan kita. 10 detik juga itu tergantung pilihan kita. Ini katakanlah 10 menit ya. Dalam 10 menit pertama, nah ini misalnya 10 menit pertama hanya ada satu transaksi. Misalnya transaksinya hanya ada ini. Ya sudah, jadi current transaction cuma itu, maka ini kita hashkan dengan MD5. Hasilnya adalah kayak gini. Ini catatan kita blok pertama kita. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, jempol supaya kita bisa terus. Oke, terus masihkah? Mau bertanya, Pak? Boleh. Ya. Jadi saya Ferdian mau bertanya. Tadi kan MD5 sudah ini ya sudah nggak digunakan lagi gitu. Berarti kalau ada quantum komputer berarti HSS yang sekarang tuh udah nggak berlaku lagi semuanya gitu, Pak? Persis, kacak adut ya. Jadi kuantum komputer itu menyebabkan kita rada kacak adut di dunia kriptografi. Memang. Tapi jangan khawatir, nanti ada hash kuantum berbasis kuantum. Jadi kalau Anda yang senang, wah Pak, kalau gitu saya lari ke ini Pak, mencari hash berbasis kuantum. Oh, great idea. Ya, betul, tapi betul, Anda betul. Jadi kalau masih Anda punya kesempatan banyak waktu, pelajarilah tuh ya ilmu quantum physics segala macam. Saya sendiri udah ketinggalan, saya nggak ngerti sama sekali itu quantum physics. Ya karena masa depannya adalah gitu. Bubar jalan semua sih memang. Yang konvensional ya, yang kayak sekarang-sekarang ini. Ya, betul. Silakan, ada yang pertanyaan lagi?
Belum ada. Kalau belum ada, jempol. Supaya kita bisa terus. Mana jempolnya, jempolnya, jempolnya. Oke ya. Sip. Oke, saya teruskan ya. Nanti soalnya gini, kalau makin lama makin susah, makin pusing ya. Jadi kalau udah ini, Pak, tanya lagi, mundur lagi supaya saya bisa menjelaskannya dan lebih gampang ya, supaya Anda ngerti semua ya. Oke, blok pertama itu. Nah, 10 menit kemudian. Nah, 10 menit kedua ini yang blok nomor 2 ya. Nah, ada transaksi lagi nih, karena transaksi. Misalnya Ani ngirim lagi ke saya. Wah, kurang dong Ani, kirim lagi. Oke, saya kirim 15.000. Terus Cacap juga ngirim ke saya 10.000. Saya ngirim ke Dedi 5.000. Misalnya 10 menit berikutnya ya, 10 menit kedua, menit berikutnya. Nah, ada 3 transaksi. Oke, udah. Nah, maka kita lakukan, oke kalau gitu. Nah, ini 3 transaksi ya. Nah, mau kita hashkan. Tapi yang menarik bukan gitu. Kita ambil previous hash ya, hash dari sebelumnya, kita masukkan ke sini. Yang ini ya. 34D segala macam ini itu dari sebelumnya. Mari kita lihat ya. Nah, ini kan di bawahnya ada 34 D5 85 3C ini kan ya. Ini kita pindahkan ke sini. Ya. Sorry, ini belum 3 lagi. Sebentar. Ke sini. Oke ya. Nah, jadi yang kita akan lakukan adalah kita transaksinya yang sekarang ya, yang menit kedua ini plus hash dari previous hash, ini semuanya kita MD5-kan. Gitu ya. Sampai sini oke. Jempolkah atau silakan, saya pengen lihat jempol atau nangis atau pertanyaan. Oke ya. Oke ya. Jadi ini dari previous hash ya yang atas, kemudian current transaction yang ini kebetulan ini ada 3. Nah, kita hashkan semuanya ya. Ya. Nah, blok berikutnya blok 3 sama lagi ya. Hash ini kita pindahkan ke blok ketiga ya, ke blok 3 ya. Nah, celeng, nah inilah ya. Nah, jadi ini masuk ke situ dan kalau ada transaksi lagi, misalnya saya kembaliin lagi ke Ani, oke, dan seterusnya, maka ini nanti semua kita hashkan ya, kita MD5-kan. Jadi kalau kita lihat ya, bentuknya seperti ini ya. Nah, ini blok pertama ya, blok kedua, blok ketiga gitu ya. Jadi dan seterusnya ya, nanti ini ke sana gitu ya. Jadi ini adalah blok, yang ini chain. Gitu. Blok chain of blocks. Nah, ini menariknya apa sih blockchain ini? Menariknya adalah kalau misalnya ada orang, ini angkanya mau saya ganti ini ya. Saya nakal, saya tambahin 0 gitu kan ya. Maka hash-nya ini kan jadi kacau ya. Kalau ini saya ubah ya, diubah-ubah, maka hash-nya ini akan hash dari sini kan ya, akan salah, bukan ini kan, akan beda lagi kan. Nah, ini kalau hash-nya udah beda dengan blok ini harus diperbaiki lagi dong kan ya. Karena kalau nggak hash-nya ini kan harus dibawa ke sini. Kalau ini hash-nya masih yang lama, oh nggak cocok nih. Kok ini hash-nya ini sama ini tuh nggak nyambung nih. Nggak nyambung nih. Berarti something wrong nih. Ada yang diedit atau apa, nggak bisa nih, chain-nya nggak nyambung gitu ya. Kalau ini kita ubah juga, nah nanti hash-nya di sini akan beda lagi dengan sebelumnya. Jadi acak adut gitu ya. Jadi ini dengan kata lain ya, si blockchain ini kalau orang ingin mengubah datanya, maka dia ketahuan. Nah, aspek ini sering disebut orang namanya immutability. Immutability double M saya lupa atau satu ya. Kayaknya double ya. Immutability gitu ya. Jadi immute jadi tidak mutable. Tidak bisa berubah gitu. Jadi kalau orang bilang, oh blockchain itu tidak bisa berubah hebatnya. Oh bukan tidak bisa berubah sebetulnya. Ini bisa diubah, tapi kalau diubah ketahuan. Gitu ya. Jadi prinsip blockchain itu hanya ini. Nah, ada pertanyaan kah? As simple as that blockchain itu ya. Pak. Yes. Tadi kan tiap blok itu per berapa menit gitu kan. Jadi kalau diubahnya sebelum pergantian blok itu bisa ya? Bisa nggak ketahuan? Misalnya gimana? Contoh di sini. Misalnya contohnya gimana? Pas yang di blok kedua itu kan 10 menit kan? Betul. Nah itu kan pas Ani kan misalnya Ani Budi 15.000 itu menit ketiga. Misalnya menit terus, ketiga. Terus menit selanjutnya itu Cacap Budi
itu menit ke-6. Nah, Tuh. pas menit ke-7 itu yang pertama, yang menit ketiga tadi diubah gitu. Nah, diubah, tambah misalnya ini tambahin gitu ya. Ya. Itu berarti kan nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Nah, nanti, nah ya betul. Kalau ini hanya satu, ini betul sekali. Itu kan nggak ketahuan Pak. Sebelum kan itu belum dihashkan Pak itu ya. Betul. Jadi itu bloknya itu belum ditanda tangan, seolah-olah belum dibuatkan chain-nya. Betul. Kalau itu 10 menit dari tengah sebelum itu menjadi masalah sih, betul. Nah, ada cumanya nanti ya, kalau kita mundur ke belakang, nanti maju ke depan, nanti datanya ini datanya ini termasuk yang hash sebelumnya. Data ini disebar ke banyak pihak. Jadi kalau orang yang ikutan di blockchain ini, misalnya node-nya tadi ya, node-nya yang ikutan gitu ya, disebar itu, nah, node-nya itu, misalnya node-nya kita ada 10.000 gitu ya. Nah, datanya ini ada di 10.000 komputer yang lain. Ada di 10 komputer lain. Jadi misalnya kita ubah di 9.900 sekian tuh masih ada data yang aslinya gitu. Kecuali Pak, kalau saya kong kali kong dengan tadi ya 10.000, kayaknya 50% plus 1 gitu ya, kong kali kong saya ubah semuanya, itu bisa berubah nggak? Bisa. Jadi itu yang kita sebut namanya attack 50% plus 1 itu bisa. Betul. Tapi kan susah sekali ya kalau itu tersebar kepada orang-orang yang ikutan dari blockchain ini. Memang blockchain itu bagusnya kalau grupnya banyak ya yang ikutan, sehingga itu tadi memproteksi itu. Gitu ya. Betul. Ada pertanyaan lagi? Boleh disambung lagi. Udah oke ya? Paham, Pak. Oke. Kalau udah oke, saya lanjutkan lagi nih, belum selesai ceritanya. Tapi ini udah oke ya, sampai sini masih oke ya. Oh ini Pak masih gampang lah ya. Oke ya. Jempol kah? Saya pengen lihat jempol karena untuk menunjukkan bahwa saya oke nih. Soalnya nggak ngelihat sih di kelas. Kalau di kelas kan bisa kelihatan ya mahasiswanya udah nangis ya, udah bercucuran air mata gitu ya. Atau kepalanya udah copot gitu ya karena saking pusingnya. Oke ya, oke. Baik Pak, masih ngerti Pak, gampang. Oke, kita teruskan. Nah, ini udah semuanya ya, udah beres ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini yang nge-hash ini siapa Pak? Yang ini kan ya, yang nge-hash ini siapa Pak? Kan tadi ada banyak kan 10.000, yang nge-hash ini siapa? Nah, si Bitcoin itu ya, si Bitcoin ini bukan blockchain ya, tapi si Bitcoin dia cerdas. Gimana ya kalau supaya orang mau ikutan ini semuanya, maka kita adakan pertandingan. Wah, ini membuatnya menjadi lebih menarik. Untuk itu, maka kita introduce satu terminologi yang namanya nonce. Nonce. Nonce ini not once. Jadi ini adalah sebuah bilangan atau kata yang kita ambil dari langit. Ambil aja ya, secara random. Dan ini nanti akan kita gunakan satu kali ya. Nah, jadi nonce itu adalah itu ya. Jadi kalau di dalam kriptografi ada yang nonce. Ini adalah biasanya nanti session key atau apa lah. Nonce ngasal aja nih. Dan tidak harus kita hafal, pokoknya kata dari langit lah. Random ya. Nah, nonce ini nanti akan kita gunakan sebagai bagian data yang akan dihashkan. Nah, ini keterangannya, tapi ini nggak usah dibaca lah ya, nanti saya jelaskan gitu ya. Gimana sih, Mas? Nah, tadi kan blok 2 ya, blok 2 tadi, kita balik ke blok 2 itu adalah ini transaksi 10 menitnya, blok 2 ada 3 transaksi dan previous hash. Ya, tadi yang itu udah jelas. Nah, sekarang kita tambahkan nonce di sini. Nah, sekarang yang mau kita hashkan bukan ini aja, tapi bertiga. Bertiga kelompok ini, dan ini kita hashkan. Ya. Jadi kita hashkan dengan MD. Hashkan di MD5 kan. Nah, sekarang yang lebih menariknya gini. Nonce-nya ini kan kita ambil dari langit ya, sembarangan gitu. Nah, nanti ini kita ada perlombaan ya, nanti habis ini kita ada perlombaan. Ya, nanti yang menang dapat GoPay dari saya. Nah, kan asik tuh, pagi-pagi kita dapat GoPay, bisa sarapan tuh. GoPay-nya mau berapa? Mau 55.000, 70.000, 75.000 supaya pada semangat ya. Jadi siapkan web browser. Jadi ceritanya gini ya. Nah, jadi kita ini ya, yang ini mau kita hashkan beserta nonce. Nonce ini yang Anda pilih. Angka, kata atau apalah ya. Biasanya angka lah. Sehingga hasil hashnya kan yang di bawah ini ya. Hasil hashnya yang di bawah ini kan. Hasil hashnya yang di bawah ini. Nah, kita buat kesepakatan aja nih. Konsensus kita, kesepakatan adalah sehingga hashnya yang paling kecil
Paling kecil, angkanya paling kecil. Ini kan bilangan heksa ya, bilangan heksa lah ya. Kalau bilangan kecil itu kan banyak nolnya di depan ya, bilangan paling kecil. Nih, nolnya di depan. Nah, yang nolnya paling banyak itu menang. Jadi mari kita ini ya, kita adakan kompetisi ya. Anda buka web browser. Nah, web browser. Nah, start nih ya. Nah, saya clear dulu ya. Misalnya ini ya, Anda bilang ini aja cari MD5 generator online. Yang salah satunya nih pilih yang ini, yang password generator.net MD5 ini. Tapi Anda cek ini aja di Google ya, MD5 generator online, ambil yang ini ya. Nah, nanti teksnya ini masukkan ini ke dalam itu. Ntar saya kopikan dulu ya teksnya. Sok, Anda cari dulu ya. Ini ya, online sebentar. Saya ini kan ya, saya share dulu teksnya dulu kepada Anda. Nah, sebentar ya. Saya ini kan sok buka ya, cari ya. Bentar. Saya teks edit. Bentar, new. Ini sebentar ya. Soalnya nanti ini saya akan tambahkan ke dalam chat kita ya. Nah, saya copy, saya masukkan ke dalam chat kita. Mana chatnya? Chat kita, partisipan tidak usah chat. Nah, itu ya. Nah, itu angkanya panjang ya. Nanti masukkan ke dalam web browser. Jadi kalau kita cari, coba saya ikutan cari ya. Kita cari MD5 online. Tadi, nah ini ya, ini saya share dulu layar saya. Ini ya, nah, kemudian saya paste tadi ya. Nah kalau Anda lihat ya, ini saya pastekan teks saya di sini ya. Coba Anda pastekan tadi teks itu ya. Di bawahnya ini, di bawahnya ada hashnya nih. 41 CFF 38A78 ini ya. Cek dulu ini ya. Nah, nanti ini kita kompetisinya di antara kita ini. Coba Anda cari. Nah, by the way ini kalau ada enter dengan enggak itu beda ya. Jadi ini jangan pakai enter ya. Di belakang 5000 kita berhenti. Kalau saya enter jadi hashnya beda tuh AD63. Jadi pastikan hashnya 41 CF dulu ya. Nah, nanti Anda cari angka misalnya gini ya. Ini 1212. Sehingga nah ini kalau 1212 nolnya ada 2 gitu ya. Kita akan set waktu katakanlah antara 5 sampai 10 menit ya. Yang bisa menemukan nons yang paling kecil adalah pemenangnya. Dapat GoPay 75.000 dari saya. Tuh kan, kurang apa. Ada pertanyaan nih, apa yang mau kita lakukan? Sebelum kita go gitu ya. Ada pertanyaan? Oke kah? Paham semuanya? Kita boleh mulai ininya atau Pak sebentar Pak saya buka browser dulu. Silakan, ada yang ini mau komentar belum? Boleh atau sudah oke? Siap? Sudah siap jempol atau belum? Ayo, mana? Saya pengen lihat nih, jempol atau belum? Sok. Yang sudah kasih jempol. Oke ya? Lumayan, 75.000 kan? Oke, udah siap ya? Kok yang cuma jempol cuma 2 orang? Yang lain belum siap? Saya tunggu dulu biar memberikan kesempatan yang lain 3, baru 3 orang. 4, ayo. 5, 6, ya. Kita berapa orang sih ya? Wah, udah mulai. Sudah siap ya? Oke, sekarang 8, 4, 6, go. Nah, sambil ngobrol-ngobrol boleh lah ya. 8, 4, 6, 4, 7. Jadi kita tambahkan 10 menit ya. 5, 6 kita pemenangnya adalah itu. Nah, tulis di chat ya. Jadi Anda bisa nuliskan ya, ininya apa namanya, nonsnya ya. Anda tuliskan di chat. Pak, non saya ini, Pak. Nanti kita lihat mana yang ininya, yang paling menang ya nonsnya. Mana chat saya? Sebentar ya, saya stop dulu ininya. Stop share supaya saya bisa lihat chat. Oke, saya lihat chatnya mana yang sudah ya. Oke. Oke, siapa yang ini? Siapa yang sudah? Saya pengen lihat yang sudah. Text edit to text edit. Ayo, mana? Yang sampai sekarang yang sudah siapa?
Yang oke, siapa yang masukin dulu aja sekarang? Siapa? Nggak harus yang ini ya, yang Anda masih boleh cari-cari terus. Tapi sekarang yang nolnya udah 2 siapa? Oke, ini kasih ininya Rahmat Wibowo, kasih nonsnya apa? Nonsnya 00 CE. Nonsnya apa? Rahmat Wibowo, nonsnya apa? Itu kan masih 10. Oke, 11. Oh, oke, 111 ya. Oke, itu yang 111. Oke. Terus CE 9B itu kan 11 ya. Oke. Itu ngikutin saya sebetulnya. Ada lagi terus ya. Jadi kalau kita tarik 11, sorry. 1 2 3 4 5 6 ya. Nah, itu. Nolnya 3 CE. Ada lagi nih. Siapa yang lagi? Ayo. Anda boleh nambah-nambahin aja, boleh. Ada lagi. Belum ada. Terus, ayo siapa? Standing sementara ini karena yang duluan adalah Rahmat Wibowo ya, jadi Rahmat Wibowo. Kumaras Gideon Sitoros belum ya, duluan Rahmat Wibowo karena dia bilang hash-nya, meskipun harusnya yang dikasihkan nonce-nya ya. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa nonce itu kalau di-announce bisa dicek sama orang-orang ya. Oh dia benar, dia yang paling menang. Yang kita lakukan ini yang kita sebut proses mining. Jadi mining itu adalah mencari nonce sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Ayo terus, masih ada 7 menit lagi. Dua Maulana, dua-duanya 6 ya. Coba kita coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak tuh. Maulana, Andita, 2, enggak tuh, 2, enggak segitu tuh. Hash-nya tuh B4, 3F. Gede angkanya nih, B4, 3F. Kalah dengan yang itu tadi ya. Ini. Masih kalah dengan yang 00 CE. Ada lagi, silahkan. Buat skrip dulu Pak saya. Di loop ya, bisa juga Anda buat skrip di loop ya. Nah, Anda buat kode untuk melakukan ini. Pak, sebentar Pak, saya buat hardware-nya dulu Pak. Untuk melakukan ini. Melakukan hash ya, MD5 dari ini. Masukin datanya ini ya. 5 menit lagi. Sambil kalau ada yang mau nanya boleh, yang mau ini boleh. Sambil Anda kutak-katik. Ini kayaknya yang menang ini ya. Rahmat Wibowo ya. Siap-siap order GoFood ya. Nanti yang pemenangnya ngasih nomor handphone ke saya ya. Nanti yang ada GoPay-nya ya, nanti saya kirimkan saldo GoPay. Sambil kalau ada yang mau nanya boleh. Empat menit lagi. 5 menit lagi masih ya. 8:51 di saya masih. Bentar, ini saya saya pause ya. Jadi sorry ya, barusan nggak saya rekam. Ada ini pertanyaan dulu tentang ini. Proof of work, proof of stake. Nggak ada ya. Jadi inilah yang terjadi. Nah, sekarang opportunities-nya apa aja nih di sini? Nah, tentu saja ada banyak ya. Tapi kita perlu catatan dulu bahwa tidak semua bisnis proses itu blockchainable. Ya. Jadi ini adalah untuk hal-hal yang decentralized ledger. Artinya gini, catatannya itu mau dibagi ke banyak orang. Jadi kalau saya bank, saya kan nggak pengen data customer saya di rumah orang. Kata bank, ini punya saya. Kamu ikutan aja, nggak usah ikutan. Nah itu bank itu tidak decentralized. Tidak decentralized, dia centralized. Ya. Jadi bank itu nggak, ya, core banking itu tidak. Berarti dia harus buat sistem banking yang tidak centralized. Maka orang-orang bicara tentang fintech yang baru ya, di decentralized finance ya,
DeFi dan lain sebagainya. Itu intinya gitu ya, tidak centralized ya. Enggak gitu. Operator billing sistemnya ya, operator seluler billing system, itu centralized juga, nggak mau dia di-share ke orang-orang. Ini punyaan saya gitu. Contoh lagi, nah kayak misalnya e-commerce kayak Tokopedia ya, e-commerce itu juga centralized, punya Tokopedia semua. Nah maka suatu saat kita akan bisa melihat kayak e-commerce itu yang fully decentralized. Jadi seolah-olah nggak perlu pakai Tokopedia. Jadi satu bursa ya, e-commerce ya, blockchain based e-commerce yang mana di sini pesertanya adalah orang jualan ya, ada juga pembeli ya, merchant ya, dan buyer. Langsung aja gitu ya, dengan sistem di dalam ini, gitu ya. Jadi itu. Terus yang menariknya lagi, nah jadi banyak ya, bisa lagi bisa electronic voting, electronic marketplace, reputation central. Nah, reputation central ini dulu saya buat proposal mau saya ulik lagi sebentar lagi ya. Jadi kalau misalnya ada orang membuat fraud di dalam sebuah e-commerce atau di sebuah layanan online, nah identitasnya itu kita masukkan di dalam reputation central ini. Ini orang yang sering spamming atau orang yang nomor handphone yang curian segala macam, kita masuk di reputation central. Sehingga nanti kalau ada orang mau, kita misalnya buat satu sistem e-commerce ya, kita cek dulu nih reputation centralnya nih. Ada user daftar. Ntar dulu saya cek dulu usernya. Dia terdaftar di situ nggak? Oh dia terdaftar dan sering nge-fraud. Kita tolak. Jadi ini blockchain dan IoT. Nah, terus ada non-fungible token dan macam-macam ya. Nah, jadi sekarang ceritanya gini ya. Kan tadi kalau kita lihat di dalam blockchain ya, yang dicatatkan di sini ya, kalau kita lihat kan dicatatkan di sini kan adalah transaction ya. Oh, apa yang membatasi dia hanya harus transaction? Enggak harus kan. All kinds of ledger. Misalnya yang dicatatkan di sini adalah kepemilikan tanah. Nah, maka orang bilang, kepemilikan tanah bisa ditaruh di situ ya, kepemilikan tanah. Bisa. Kepemilikan tanah ya. Apalagi, ini asuransi, klaim asuransi. Nah, ini juga klaim asuransi, bisa juga. Nah, ini masuk di sini. Misalnya gini, kita pergi ke rumah sakit. Oke, kita masuk ke rumah sakit, treatment segala macam, kita bayar 300.000 gitu kan ya. Maka yang diklaim oleh rumah sakit itu ke BPJS 300.000. Dia nggak bisa klaim rumah sakit. Oh ini orang pasiennya datang saya 700.000. Nah kan kalau sekarang suka-suka rumah sakit ya bisa ini. Karena nanti kelihatan. Oh ini orangnya bilang 300.000 kok rumah sakit gitu ya. Jadi bisa ini. Klaim asuransi itu bisa ditaruh di situ juga. Electronic voting bisa juga. Misalnya TPS 1 Jawa Barat apa gitu ya. Ini yang pemenang pertamanya adalah ini, kedua ini, atau perolehan suaranya dari sini kita masukkan di sini. Ya bisa juga. Nah. Ada orang lain, Pak, bisa nggak di sini? Ini kan macam-macam Pak, ini hanya teks segala macam. Bisa nggak saya taruh kode di sini? Kan kode teks saja Pak, masukin di sini. Boleh nggak? Boleh juga sih ya. Maka yang dimasukkan di sini tuh sekarang bisa dalam bentuk kode. Ya bukan hanya data kayak gini, catatan transaksi. Maka kita bicara kode-kode ini kita sebut namanya smart contract. Jadi kita masukin kode di sini. Contohnya gini. Misalnya dalam sebuah e-commerce ya, dalam e-commerce itu misalnya gini, saya membeli sepatu, saya beli sepatu bola atau sepatu futsal dari Anda, berapa? 1 juta, oke saya beli 1 juta, uang saya masukin di situ ya ke dalam smart contract ini, uang saya masukkan 1 juta, nah nanti si merchant itu baru bisa menguangkan uang ini kalau sepatunya sudah saya terima. Nah, sepatu saya terima, ini langsung dikirimkan dibuka masuk ke rekeningnya merchant. Ya. Di sayap. Ya. Nah jadi di satu sisi saya nggak takut si merchant ini nakal karena kalau saya belum terima sepatu, ini belum bisa jalan duitnya ke sana. Ya. On the other hand juga merchant tahu bahwa duitnya udah ada nih, udah masuk ke sini. Duitnya si pembeli ini takutnya ngirim barang ya. Kalau COD yang ngirim barang terus duitnya nggak jadi atau hilang gitu kan ya. Merchant kan nanggung itu semua gitu ya. Kalau ini duitnya udah ada nih. Tinggal dia deliver barang, duitnya jalan. Duitnya nggak bisa balik lagi. Nah, inilah yang kita sebut smart contract. Maka di dalam smart contract pun bisa kita masukkan berbagai hal. Jadi tidak lagi catatan hanya sekedar ini aja, tapi bisa masukkan kode. Gile kan ya, kode-kode.
Di dalam ini juga bisa juga kita catatkan kepemilikan. Kepemilikan, misalnya saya punya gambar, GIF atau JPEG atau apa. Kita kasih nama filenya ini, ukurannya ini, hashnya dari ini adalah ini milik Budi Raharjo. Kita masukkan di sini. Nah, itulah yang nanti kita sebut NFT. Ya. Nanti kita bahas sedikit tentang NFT. Ya. Jadi kita bisa masukkan di sini juga di dalam blockchain. Jadi blockchain ini bisa digunakan untuk mencatat berbagai hal yang sifatnya distributed. Lagi-lagi ya, Distributed Ledger Technology (DLT). Maka aplikasinya bisa macam-macam. Saya sendiri lebih condong ke ini ya, e-voting. Jadi ini contoh-contoh yang sudah dilakukan di ini TA tesis dan lainnya. Ya, dari e-voting ini udah banyak nih ya. Voting ini. Terus pemantauan penggunaan dana BOS, pertanahan, klaim insuransi, coffee tracking ini juga udah dilakukan mahasiswa saya. Jadi kalau saya minum kopi ini saya tahu kopinya ini diambil dari mana, ya di petaninya siapa yang roasting dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada foto sharing nih, udah saya buatkan ya, saya buatkan ideas-nya, saya buat tulisannya segala macam, tapi ini belum diimplementasi karena nggak punya programmer blockchain-nya. Ini saya udah kerjasama dengan fotografer profesional ya untuk foto sharing ini blockchain ini gitu. Nah, ini travel helper ini juga sudah saya buatkan ininya nih juga tadinya saya mau spin off ya, jadi kayak aplikasi kayak Instagram gitu. Tetapi kalau orang motret gitu ya, misalnya motretnya itu di sebuah coffee shopnya itu dapat duit juga, dapat dari ini, dapat koin juga ya dari yang dipotret tadi. Jadi dia tidak hanya ketempatan aja, tapi dia dapat juga ya dari potret itu. Kalau kita bisa minta tolong orang lain, tolong dong potretin saya di sini, orang yang motretinnya juga dapat duit juga dari itu. Jadi ini bisa bagi-bagi, tempatnya dapat, orang yang motretinnya dapat, jadi semuanya bisa ya. Jadi ini macam-macam ya. Nah, terus ada lagi A Lifetime of a Song. Jadi ini juga lagu ya. Lagu. Ini yang dua, ini yang mau saya besarkan tahun ini, mudah-mudahan jalan. Ini juga mobile phone registration, ini juga untuk pendaftaran email. Nah, ini waktu itu mahasiswa saya lupa TA atau tesis, atau selesai atau enggak ya. Fraud Information Exchange. Jadi banyak ya dari segi aplikasinya. Nah, challenge-nya ada banyak, nanti saya skip aja di challenge-nya. Nah, Pak, saya udah tertarik, Pak. Saya ingin belajar blockchain lebih banyak, Pak. Saya ingin ini coding, ngoprek segala macam. Oke, gimana cara mengimplementasikannya, Pak? Nah, kalau dulu itu susah. Dulu kita harus membuat sendiri dari Python lah, segala macam, buat sendiri segala macam ya, susah. Buat sendiri dalam C++ lah segala macam. Wah, susah. Maka kemudian muncullah platform-platform yang untuk menjalankan situ. Yang major platform yang pertama adalah Ethereum. Ethereum ini dikembangkan awalnya di-develop oleh satu anak dari Kanada, anak muda belasan tahun umurnya, si Vitalik ya. Dia ini keturunan di Ukraina ya, sekarang jadi lagi rame nih karena dia lagi kesel juga sama Rusia ya, yang lagi perang Ukraina sama Rusia gitu. Nah, di Ethereum ini, jadi ini Ethereum adalah ada kayak tadi ya, dia kumpulan-kumpulan komputer-komputer seluruh dunia yang pasang software Ethereum, jadi kita bisa running di platform Ethereum itu. Yang mana kalau kita gabung Ethereum ya kita bisa di situ juga. Jadi smart contract-nya bisa dijalankan di macam-macam. Nah, di dalam Ethereum ini kalau kita mau ikut di situ bisa. Nah, di sana ada bahasa pemrogramannya juga yang tadi saya sebut smart contract ya. Bahasa programnya namanya Solidity ya. Jadi Anda kalau mau belajar Solidity. Ini mirip-mirip seperti JavaScript gitulah ya. Jadi di back-end-nya Anda bisa buat programming pakai Solidity, kemudian nanti front-end-nya Anda bisa pakai JavaScript ya. Mau mulai dari React lah, Vue.js lah, segala macamnya. Jadi di belakangnya ada itu, di depannya ada JS. Nah, jadi pakai platform ini ya, jalanin di sini. Nah, problemnya adalah karena sekarang ini platform yang paling besar, maka orang menjalankan di sini tuh sehingga menjadi overloaded ya. Sehingga untuk menjalankan proses-proses di sini tuh harus membayar biaya juga. Nah, istilahnya kalau dalam Ethereum itu ada yang namanya gas. Bayar bensin ya. Ada gas fee, bayar bensin kalau ditaruh di sini. Nah, gas fee-nya ini mahal. Dulu murah, tapi sekarang problemnya adalah kalau kita melakukan transaksi atau apapun juga menggunakan jaringan ini, maka bisa dari mulai $8 sampai $200 tuh untuk melakukan transaksi di sini. Mahal banget, Pak. Iya. Nah, itu lihat tadi ya, masih ingat ya, janjinya blockchain itu adalah semua transaksi ini bisa murah. Ini malah mahal itu ya. Jadi Ethereum sekarang problemnya adalah gitu ya. Tapi ini yang paling terbesar. Satu ini. Ya. Dua,
Hyperledger. Nah, Hyperledger ini dikembangkan oleh Linux Foundation, tapi sebetulnya Hyperledger ini grupnya IBM. Ya. Jadi ceritanya kalau ini adalah community ya, ini IBM. Jadi dari corporate muncul. Dia bilang, kalau gitu saya buatkan platform yang bisa untuk mendevelop ini. Nah, ini caranya sedikit beda lagi. Jadi dulu pendekatannya dan language-nya, programming-nya agak sedikit beda, dan dia dulu banyak tools yang sifatnya GUI. Jadi kita mendefine segala macam, nanti dia generate code-nya, nanti tinggal di config gitu. Ya. Ya. Sebentar, saya pause. Saya pause dulu sebentar. Entar ini saya ngasih tahu dulu ini ya. Sebentar. Sebentar ya, saya ada ini dulu. Ada orang yang harus saya kasih tahu. Saya resume screen-nya, saya resume lagi ya. Nah, balik lagi ya. Jadi Hyperledger bisa juga. Bahkan terakhir itu banyak mahasiswa saya yang pakai Hyperledger untuk tugas akhir dan tesis karena cepat ya, cepat ininya gitu, cepat prosesnya. Nah dulu ini sangat beda jauh ya fitur-fiturnya. Sekarang ini ya comparable lah. Kalau kita ingin yang global semua orang accept, ini adalah Ethereum. Kalau kita pengen pakai network sendiri, kita pakai Hyperledger. Kita bisa pakai Hyperledger untuk mengembangkan ininya ya. Jadi dua ini. Dulu hanya ini aja. Nah, kemudian mulailah muncul fork-nya ya. Ada misalnya JP Morgan, dia bilang, saya pengen buat blockchain tapi untuk financial institution. Agak susah juga. Maka dia melakukan forking, dia buat pakai Quorum. Ya. Nah, kalau kita lihat tadi ya, ada masalah-masalah dengan Ethereum, gas fee, segala macam, maka, dan ini tadi ya, proof of work-nya adalah mining tadi ya, gitu-gitu, maka mulai adalah pendekatan-pendekatan baru. Sebagai contoh yang baru lagi ini namanya Solana. Solana ya, dia sekarang lagi compete dengan Ethereum, dia transaction per second-nya tinggi, gas fee-nya low. Jadi ini sekarang orang-orang senang dengan Solana. Tapi artinya apa? Belajar lagi programming language-nya lagi. Ya. Berarti ini lagi ya. Jadi ada aliran ini, aliran ini, aliran ini. Nah, di Indonesia ada juga yang buat platform namanya Vexanium ya. Dia membuat platform di Indonesia seperti hanya ini, belum terlalu terkenal tapi ada juga. Jadi kalau kita bilang ada platform di Indonesia, nggak ada. Nah, katakanlah tadi ya, saya ingin mencatatkan sesuatu ya macam ya. Nanti kalau kita bicara tentang NFT, itu akan kita catatkan di dalam blockchain. Gimana caranya? Nah, saya punya gambar ya, foto saya atau fotonya Gozali deh. Mau saya catatkan atau saya mintingkan, nah itu nanti saya menggunakan jaringan apa? Nah kalau dengan menggunakan jaringan ini mahal, ya. Maka ini saya taruh di tempat lain. Oh ya ada lagi namanya Polygon ya, dan seterusnya. Ada banyak lagi sekarang, ya, gitu. Jadi sekarang problemnya adalah gini, wah kalau saya harus belajar gimana? Belajar ada banyak ya. Kalau yang mau Anda masih yang masuk mainstream ada ini. Ya. Hyperledger ini grupnya kecil, tapi kalau ini doable lah ya. Yang sekarang lagi ngetren tuh Solana. Jadi kalau mau ini loncat ke Solana, Pak saya loncat aja nggak dari Ethereum ke Solana, ya boleh, gitu ya. Karena ini masa depannya ini, ya boleh. Karena ini udah mahal sehingga orang mau cari di sini. Ya. Ada pertanyaan soal how to-nya ini? Belum ada. Jadi cuma gas fee ya. Nah. Jadi ada pertanyaan kah? Sudah pada jelaskan ya semuanya ya, blockchain ya. Jadi blockchain cuma itu aja sih sebetulnya. Sekarang tinggal Anda ini mau coding ya blockchain. Karena nyari banyak sekarang. Ada ya. Nah, saya lanjutkan sedikit lagi dengan NFT-nya aja ya. Ini sudah adakah di layar Anda? Sebentar, maaf ya. Saya NFT. Sudah, Pak. Ini mana view slide-nya ya? Slideshow. 1 atau 2? 1 ya mudah-mudahan. 1, Pak. Oke ya. Nah, jadi sekarang ini kerjaan saya ini lagu. Ini saya lagi mau iniin lagu lagi ya. Toko musik digital saya mau saya on-kan lagi ya. Ceritanya kita mulai dari sini dulu. Nah, ini kita cerita NFT ya. Saya nggak tahu di antara Anda sekarang masih ada yang senang ngumpulin perangko nggak? Dulu waktu saya kecil ngumpulin perangko kayak filateli gitu ya. Ngumpulin perangko, ini ada perangko kayak gini gitu ya. Nah, ini menariknya apa? Perangko ini misalnya harganya Rp80 yang sebelah kanan bawah gitu ya.
Tapi kalau saya beli kan nggak Rp80, tergantung ya harganya pada saat itu berapa. Kemudian kalau saya jual kepada Anda, ini juga nggak, saya misalnya belinya satu perangko ini 50.000 ya sekarang. Kemudian saya jual ke Anda 60.000, Anda jual ke ini. Ya ini jadi harganya beda-beda ya. Nggak seperti yang tertuang di sini ya. Karena tergantung dari jenisnya, bagusnya, kondisinya ya gitu. Jadi Anda suka koleksi ini enggak gitu ya. Nah, sekarang kalau ini yang kan ini tergantung ya, Anda koleksi ini suka nggak? Ya tergantung sih. Kalau suka gini ya suka aja. Saya juga nggak tahu di antara Anda yang ada yang suka koleksi lukisan nggak ya? Nah, ini lukisan nih ya. Ini baru-baru ini ya. Self portrait sales for record breaking $34 juta ya. Self portrait ya. Potret tahun 49 sih memang ya. Ini ya tuh lukisannya. $34 juta nggak kebayang sama saya gitu ya. Kalau dibeliin mie bakso itu berapa berapa lapangan bola ya. Oke ya, jadi wah ini ya. Nah, ini bentuknya lukisan. Ya bisa dimengerti lah. Nah, kalau kayak gini gimana? Anda cari aja nyenkat ya. Ngeng ya. Ini dijual harganya 590.000 US. Gambar kayak gini ya. Oh, dijualnya gimana? Nah, yang paling hebat itu sebetulnya ini ya. Ada digital artist namanya Bepol. Dia membuat gambar. Dia tiap hari buat gambar. Nah, dia membuat gambar dari 5.000 gambarnya ini, the first 5,000 days. Jadi dia udah ngerjain ini berapa tahun lah ya. Dia buat gambarnya sama dia dijual semuanya ini. 5.000 gambar dia yang dia buat setiap hari dikoleksi sama dia. 69 juta harga semua gambarnya ini. Satu paket ini ya. Menurut dia ini juga kemahalan ya. Iya emang kemahalan sih ya. Kok 69 juta ya? Kok bisa ya? Nah, kita mulai dari sini. Jadi kalau mula-mulanya yang kita sebut NFT itu munculnya dari ini CryptoKitties. Jadi nanti Anda cari ya web namanya CryptoKitties. Kalau yang bagi senang kucing gitu ya. Ini kayak Tamagotchi ya. Anda masuk ke sini, nanti Anda buat create account, nanti Anda punya kucing ya, kucing kecil. Kemudian Anda kasih makan, kasih ini, dikasih ini sehingga kucingnya nanti akan tumbuh beda-beda ya. Nah, kucing itu nanti Anda bisa perjualbelikan ke orang lain ya. Karakter kucingnya ini di dalam dunia CryptoKitties ini. Ya masing-masing ini punya karakter segala macam. Jadi kalau orang yang senang kucing gitu-gitulah ya. Jadi ini masih ada sampai sekarang ya. Gitu. Nah, mari kita bicara tentang NFT sekarang. Non-fungible token. Fungible itu apa sih ya? Nah, kita bicara fungible atau fungibility. Fungible atau fungibility itu adalah artinya ini ya, is a capability that an asset can be exchanged with a similar asset. Jadi kalau saya punya baterai ini, baterai ABC, baru-baru dua-duanya sama. Ini baterai ABC ini saya tukar dengan baterai satu lagi, ya bisa lah tukar. Sama nih baterainya. Nah, itu fungible. Saya punya uang 100.000, saya tukar dengan 20 ribuan, bisa Pak. Nah, ini fungible. Ya. Jadi kalau uang bisa ditukar fungible. Ya. Apalagi yang fungible ya? Ya pokoknya sesuatu yang kayak gini ya sifatnya bisa ditukarkan tuh fungible dengan aset yang sama. Nah, kalau non fungible itu apa? Nah, ya ini aset yang unik. Contohnya lukisan. Lukisan 1 ditukar dengan lukisan 2, nggak bisa. Pak itu lukisan kan 1 meter kali 1 meter. Ini tulis 1 meter kali 1 meter. Iya nggak bisa lah ya ukurannya karena nah ini non fungible. Berlian juga gitu katanya. Berlian ukurannya bisa sama ya, tapi cut-nya bisa beda. Jadi berlian itu juga diamonds nggak bisa. Tanah juga. Tanah di sini misalnya berapa? 100 meter persegi sama 1 meter persegi tempat lain juga beda ya. Nggak bisa dipertukarkan. Nah, kayak tadi perangko juga sama. Maka baseball cards kalau di anak-anak di Amerika seringnya ngumpulin baseball cards gitu ya. Sama juga basketball ya. Jadi pemain-pemainnya itu ditukar belikan gitu ya. Itu juga sama ya. Itu nggak bisa ditukarin. Kartu kamu jelek nih, udah lusuh. Kartu saya masih dalam bungkusnya, masih prime. Jadi gitu ya. In general adalah sesuatu yang sangat unik ya. Jadi misalnya things that have serial numbers ya, itu juga nggak bisa. Nah, sekarang masalahnya kalau ini kan lukisan udah jelas, lukisan beda ya, udah beda. Kalau saya punya lukisan tapi digital, Pak. Saya gambarnya pakai GIMP atau pakai Photoshop, saya gambar. Satu lukisan, exactly satu lukisan itu. Kan harusnya bisa juga, Pak. Nah, ini kita bingung. Kalau dunia fisik bisa. Kalau dunia digital harusnya bisa juga dong. Nah, jadi gimana caranya supaya kita tadi ya, kita punya lukisan yang sama dengan dunia fisik, itu juga non-fungible, ya non-fungible.
Bagaimana? Maka kita catatkan di dalam blockchain tadi. Nah, token apa? Token itu adalah representasi dari sesuatu, perasaan, fakta segala macam. Misalnya saya punya SIM. SIM itu token bahwa saya berhak nyetir mobil. Nah, itu SIM mobil, SIM A gitu ya. Jadi token itu adalah tanda bukti bahwa saya memiliki sesuatu. Jadi gitu ya. Kalau saya masuk ke hotel, misalnya saya udah bayar hotel, saya dikasih kunci hotel, berarti saya bukti bahwa saya udah reservation hotel, kasih kunci kamar, saya punya hak untuk masuk ke kamar ini. Ya. Jadi kalau NFT, token of ownership of digital asset, apapun digital assetnya tadi, bisa gambar, bisa lagu, bisa e-book segala macam, yang mana itu dicatatkan di dalam blockchain. Jadi kayak tadi ya, misalnya Nyancat ini ya, kita bisa lihat bisa, tapi yang punya bukan kita. Jadi kita bisa bilang yang punya siapa? Ya yang ini, yang kemarin belinya ini. Dia bisa bilang gambar ini dimiliki oleh itu. Saya bisa lihat bisa, tapi pemiliknya adalah si itu. Kayak kita bisa lihat gambar Mona Lisa bisa, tapi pemiliknya bukan kita. Saya nggak tahu pemilik Mona Lisa siapa. Ya jadi gitu. Jadi NFT adalah seperti itu. Ya. Nah ini blockchain ini saya lepas gitu tadi. Ini kita ceritanya tentang. Ya. Dah ya ceritanya cuma itu aja sih. Nah ada macam-macam lagi. Sorry. NFT-nya adalah, nah, sorry mana ya? Saya cek lagi. Nah ini dulu ya. Nah jadi kalau Anda lihat yang lagi rame di Indonesia kan waktu itu ya ada NFT-nya adalah ini ya, Ghazali ya. Pak Ghazali, iya ini NFT-nya dia buat foto yang kayak dia tadi mau ngikut-ngikut si Beppol gitu dan menarik dia berhasil ya. Jadi orang-orang beri ini gitu ya. Nah tadi ya yang di Indonesia di ini juga sama ya. Foto rektor kita sama ada mahasiswa yang pengen protes sama dia di NFT-kan ya. Di NFT-kan terus dijual. Nah, proses dari membuat si digital aset ya kan misalnya saya buat gambar, mau saya jadikan token. Itu istilahnya dimintkan. Dimintkan itu kayak kita buat koin ya, itu namanya minting. Buat koin rupiah itu minting. Kalau kita medali yang seneng lari ya, medali maraton segala macam itu dimintkan dibuat itu. Itu fisikal mintingnya. Kalau ini mintingnya dalam bentuk digital. Jadi kalau kita punya gambar ini mau kita mintingkan ya berarti kita harus catatkan ini gambar ini di mana, ownership-nya apa segala macam. Proses mintingnya itu, nah itulah tadi. Kalau kita jalankan di atas Ethereum mahal. Proses mintingnya untuk satu gambar itu bisa cost-nya itu bisa Rp300.000 untuk satu gambar. Kalau nah maka kita cari tempat-tempat lain yang bisa mintingkan dengan murah. Kayak misalnya orang-orang larinya ke Polygon ya supaya gambar kita itu bisa dijadikan digital aset, dicatatkan via Polygon, nanti bilang oh ini asetnya itu. Nah, kemudian asetnya ini dijual belikan di kayak Tokopedia-nya. Tokopedia yang paling terkenal ya kalau untuk ini itu adalah OpenSea dan Rarities. Ya, jadi kita bisa bilang ke sana, ini foto ini atau gambar lukisan saya ditaruh di sana. Ini silahkan siapa yang mau beli dan itu akan tercatat semua di dalam blockchain. Yang lebih menariknya lagi kalau si NFT ini juga punya fitur. Misalnya saya buat gambar tadi ya, saya jual kepada Anda. Anda misalnya dibuat ini gambarnya Pak berapa? 500.000. Oke lah saya jual, Anda beli ya 500.000. Anda berikutnya jualan lagi ke teman Anda gitu. Nah saya bisa mendapatkan portion dari jualannya itu ya, dari transaksi yang kedua, ketiga segala macam saya bisa mendapatkan lagi ya revenue dari situ juga si yang pengarangnya. Kalau jual lukisan kan enggak ya, saya jual lukisan kepada Anda jual lukisan kepada yang lain, ya Anda dapat duitnya fuel Anda ya, saya udah nggak dapat lagi ya, sebagai pencipta karyanya ya sudah ya, gone gitu ya. Nah, kalau ini NFT bisa diitukan, bisa digitukan, bisa juga enggak ya. Tapi ini, jadi NFT itu punya macam-macam ya fiturnya. Nah problemnya adalah ada problemnya juga. Ya, problemnya sebagai contoh, ini faktor rektor, ini kan Haki punyanya, ini adalah milik ITB atau milik Bu Rektor ya. Jadi kalau orang me-NFT-kan ini dia sebenarnya menyanggar Haki. Nah, kita ini sekarang jadi masalah karena orang bisa nyolongin gambar lukisan orang, ya lukisan digital orang di NFT-kan. Nah, proses-proses NFT itu nggak ngecek bahwa gambar digital itu memang punyanya Budi Raharjo atau bukan. Nah, itu yang segitu ya. Terus yang berikutnya lagi, nah sekarang ini pro dan kontra. Di game, ada game, misalnya senang main game. Dalam main game itu Anda bisa beli shield, bisa beli pedang, segala macam ya, dalam game itu. Nah sekarang shield dan pedangnya itu bisa dibeli di tempat lain. Di OpenSea segala macam. Saya beli pedang, segala macam. Terus dibawa ke gamenya ini. Jadi ada game-game yang support NFT. Nah problemnya adalah orang nggak suka. Kenapa? Karena nanti hanya orang-orang yang kaya aja yang bisa main di situ, yang punya pedang, punya segala macam. Jadi gamenya nggak menarik lagi. Jadi ada gamers, game-game platform yang menolak NFT. Karena NFT bagi mereka ini adalah sesuatu yang haram. Gitu.
Gitu. Jadi NFT kan seru ya, masih banyak ini. Isunya adalah begitu. Silakan kalau ada yang mau tanya tentang NFT.